Dari 2018 ya, yang sebelumnya kita dilanda oleh gempa bumi, selama 2 tahun ini alhamdulillah Lombok Utara ini cukup maju. Jadi apa yang dilakukan oleh sosok Dr. Najmul Ahyar bersama Saripudin selaku wakilnya, alhamdulillah kita rasakan bersama. Namun di balik kesuksesan sebagai manusia biasa tentu ada kekurangan, dan kekurangan itu tidak diakui oleh Dr. Najmul Ahyar. Selaku manusia banyak kelemahan dan lain sebagainya. Beliau tidak pernah gengsi mengakui segala kekurangannya. Namun kita ketahui bahwa capaian beliau sangat luar biasa. Penghargaan demi penghargaan beliau diraih, dan penghargaan itu yang diraih tidak mungkin tanpa prestasi. Dan orang yang memberikan penghargaan pada beliau tentu dia bukan orang yang bodoh. Namun meskipun demikian penghargaan ini, beliau tidak pernah merasa sombong, tidak pernah merasa angkuh dan lain sebagainya. Dihujat dan sebagainya, selalu beliau bersabar, tabah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu, dalam rangka untuk memilih pemimpin sekarang ini di Lombok Utara, tentu kita memilih orang yang punya integritas tinggi, orang yang sabar, bukan kita memilih orang yang emosional. Dan beliau tidak pernah emosi. Saya tahu persis, sudah lama saya bergaul dari tahun 1999 sama beliau. Saya sebagai saksinya bahwa beliau bukan orang yang emosional, apalagi mau marah kepada bawahannya. Saya kira tidak pernah. Kalau ada bawahannya yang tidak sanggup untuk melaksanakan, beliau tegur, beliau sapa dan lain sebagainya, dan dia perbaiki. Kalau mereka betul-betul tidak mampu, baru beliau itu mengadakan mutasi dan lain sebagainya. Jadi betul-betul beliau sosok pemimpin yang punya wibawa dan punya integritas tinggi. Saya sebagai saksinya, saya berani bersaksi bahwa beliau adalah orang baik. Jadi selama ini beliau dipitnah dan lain sebagainya, tapi beliau tidak pernah balas dengan fitnah. Tapi beliau selalu memberikan klarifikasi tentang program-program yang telah dicapai. Jadi semua apa yang dituduhkan oleh orang lain, oleh kubu sebelah itu adalah bohong. Kalau Dr. Najmul Ahyar dibilang bohong oleh pihak sebelah, sebenarnya yang sesungguhnya berbohong adalah pihak sebelah. Karena mereka berbicara bukan sesuai dengan fakta dan kenyataan. Jaduk RTG bukan kebijakan bupati, wakil bupati, tapi itu adalah kebijakan pusat. Jaduk tergantung dari pemerintah pusat. Kalau tidak ada anggaran dari pusat, daerah tidak bisa mencairkan anggaran. Begitu juga RTG. RTG hampir sudah 80% sudah beres. Tinggal 12.000 sekian rumah rusak berat yang belum diselesaikan oleh Bupati Lombok Utara. Dan insya Allah kita lanjutkan 2021, insya Allah akan selesai semuanya. Sementara nih EP sebagai tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Kayangan masuk dalam tim pemenangan apa tidak? Saya tidak sebagai tim pemenangan, relawan pun tidak. Tapi dengan hati nurani saya turun langsung seperti kepada masyarakat dalam rangka untuk menegakkan kebenaran. Karena kita melawan kebatilan. Apa yang dituduhkan kepada Dr. Haji Najmul Ahyar itu tidak benar semuanya. Maka itu harus kita lawan. Kita lawan dengan kebenaran dan kebaikan. Kita klarifikasi dan kita jelaskan kepada masyarakat yang sebenarnya. Merasa bertanggung jawab nggak kira-kira EP dengan fitnah-fitnah sehingga EP turun ikut menyampaikan kepada masyarakat? Saya bertanggung jawab apa yang dituduhkan. Dan ya, terkait dengan dokter desa, Pak Haji? Dokter desa sudah 15 desa sudah memiliki dokter desa. Kenapa sampai tidak 100% apa yang dijanjikan oleh Dr. Haji Najmul Ahyar? Karena berdasarkan kondisi dan situasi pada saat ini. Karena pasca gempa itu semua rumah warga itu hancur semua. Kemudian berkaitan dengan anggaran. Kalau kita tempatkan dokter desa di suatu desa yang tidak memiliki fasilitas, ya tentu berkaitan dengan anggaran. Jadi oleh sebab itu kan sudah dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara berdasarkan kondisi. Tapi alhamdulillah sudah 15 desa sudah memiliki dokter desa. Jadi itu kita harus jelaskan kepada masyarakat kenapa sebenarnya kalau tidak ada musibah dan sebagainya 100% bisa diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Berarti sementara ini menurut penilaian EP sendiri, menurut analisa yang EP ketahui Pak Haji,
bahwa semua program yang menjadi visi misi sudah terlaksana ya? Sudah terlaksana. Meskipun tidak 100%, namun upaya itu sudah dilaksanakan 100%. Ada upaya, tidak pernah apa yang dituangkan dalam visi misi pada pemilu yang lalu, pilkada yang lalu, tidak ada yang tidak terpenuhi. Sesungguhnya terpenuhi, namun belum tercapai 100% berdasarkan situasi dan kondisi. Apa yang menjadi harapan EP kepada masyarakat Lombok Utara untuk pemenangan di periode kedua ini? Dan periode kedua, jadi sosok Dr. Najmul Arni adalah orang yang mampu untuk memimpin Lombok Utara lebih baik ke depan. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini beliau terpilih menjadi bupati, sehingga program satu dokter satu desa itu bisa tercapai semua, dan insya Allah akan dilaksanakan oleh beliau, insya Allah. Karena tinggal melanjutkan saja kan? Ya, tinggal melanjutkan saja program yang sudah ada. Kekurangan yang kemarin. Kekurangan tentu tidak pernah kita tidak mengakui kekurangan itu. Betul. Dan calon kita Dr. Haji Najmul Ahyar dan Pak Suwardi tidak pernah tidak mengakui kekurangan itu pasti ada. Ya. Kalau dari aspek infrastruktur, menurut analisanya Pak Haji, pengetahuan Pak Haji selama ini, selama kepemimpinan 5 tahun, jalan salah satu contoh, pelosok sampai pelosok itu lihat. Coba dari saya sebut beberapa ruas jalan saja. Dari Sawi Bangkol itu hampir semua beraspal jalannya. Hot mix lagi. Kemudian di Kecamatan Kayangan hampir semua desa, pelosok desa itu berhot mix semua. Jadi luar biasa, tersambung semua. Jadi dengan konektivitas perdagangan tentu sangat membantu masyarakat dalam konektivitas perdagangannya, angkutannya dan lain sebagainya. Dengan tembusnya semua jalan itu bagus semua. Berarti ekonomi kalau melihat dari capaian infrastruktur yang kemarin sudah mencapai hampir 500 kilo, itu sangat membantu sekali untuk proses ekonomi, Pak Haji. Sangat membantu sekali untuk masyarakat. Nah, kemudian di 2018 yang kita ketahui, Lombok Utara ini hancur luluh dibandingkan dengan kabupaten lain. Fasilitas pemerintahan kita kan semua rusak berat. Dari kantor desa sampai kantor bupati, kantor dinas, semuanya hancur lebur. Kalau kabupaten lain memang terkena dengan dampak gempa bumi, Lombok Barat contohnya. Tapi satu pun fasilitas pemerintahan tidak ada yang rusak di Lombok Barat. Jadi wajar hanya membangun rumah tahan gempa RTG saja di Lombok Barat. Kalau kita samping RTG, semua fasilitas pemerintah kita juga kan rusak berat semua. Jadi makanya tidak terlihat apa yang sudah dilakukan karena bencana alam kemarin ya. Iya, 3 tahun pemerintahan Pak Najmul Ahyar dengan Pak Saripudin itu tidak terlihat sama sekali. Dari tahun 2015, 16, 17 sampai 2018 itu hancur total semuanya 100%. Bukan 50%, 60%, tapi 100% hancur total semuanya fasilitas pemerintah. Jadi wajar Lombok Utara seperti begini. Nah, dibanding dengan kalau kita bandingkan dengan kabupaten sangat tidak sesuai, tidak cocok kalau kita bandingkan. Karena bukan rumah penduduk saja yang rusak di Lombok Utara, tapi semua fasilitas pemerintahan semuanya hancur semua. Pendidikan, kesehatan juga. Kesehatan dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat puskesmas ini. Coba lihat salah satu puskesmas di Kayangan, puskesmas Kayangan, luar biasa. Perkembangannya, fasilitasnya sekarang sudah bagus. Pelayanan terhadap masyarakat sudah bagus. Nah, Kemudian, hal ini yang membuat EP turun gunung untuk menyampaikan hal-hal positif ini kepada masyarakat. Iya, makanya saya merasa terpanggil untuk menjelaskan. Sekalipun tidak masuk dalam tim pemenangan. Meskipun saya tidak masuk dalam tim pemenangan. Ini merupakan beban moral bagi EP ya. Beban moral bagi panggilan saya sebagai masyarakat Lombok Utara. Saya harus menyampaikan sesuai dengan fakta dan realitas yang ada. Baik. Namanya, Pak Haji? Haji Sarimah Ibnu Sedah, Lokorangan. Iya. Baik, terima kasih. Terakhir, EP sampaikan kepada masyarakat kita untuk tanggal 9 Desembernya. Oke, jadi saya berharap kepada masyarakat Kabupaten Lombok Utara, ingat pada tanggal 9 Desember 2020, jangan salah pilih. Kita pilih pemimpin yang muda, energik, cerdas, dan punya kemampuan luar biasa. Dan beliau tidak pernah emosional. Jadi kita pilih pemimpin yang baik, yang terbaik menurut hati nurani kita. Ingat pilih tanggal 9 Desember, jangan lupa nomor 2, coblos songkok putih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.